Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Politik Sumbar Channel akan menampilkan calon-calon wali kota Bukit Tinggi untuk Pilkada 2024. Agar Anda tidak ketinggalan berita dari Politik Sumbar Channel, mohon like and subscribe dan hidupkan lonceng. Selamat menyaksikan dan terima kasih. 1. Haji Erman Safar, Wali Kota Bukit Tinggi. Erman Safar, SH gelar Tuanku Nan Kuniang, lahir tanggal 13 Mei tahun 1986, adalah pengusaha dan politikus Partai Gerindra yang menjabat sebagai Wali Kota Bukit Tinggi periode tahun 2021 sampai tahun 2024. 2. Haji Marfendi, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Ketua MPD PKS Kota Bukit Tinggi. Marfendi gelar Datua Basa Balimo, lahir tanggal 16 November tahun 1963, adalah mubalik dan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat Wakil Wali Kota Bukit Tinggi periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Ia adalah wakil dari Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar. 3. Ramlan Nurmatias, mantan Wali Kota Bukit Tinggi. H.M. Ramlan Nurmatias, SH gelar Datuk Nan Basa, lahir tanggal 10 Agustus tahun 1964, adalah politikus Partai Demokrat dan pengusaha Indonesia. Ia menjabat sebagai Wali Kota Bukit Tinggi periode tahun 2016 sampai tahun 2021 sejak tanggal 17 Februari tahun 2016. Berpasangan dengan Irwandi sebagai Wakil Wali Kota, mereka berhasil memenangkan Pilwako Bukit Tinggi 2015. Sebelumnya, ia maju sebagai calon wali kota pada Pilwako Bukit Tinggi 2010 didampingi Azwar Risman Taher dengan diusung Partai Golkar. 4. Ismet Amzis, mantan wali kota Bukit Tinggi. Ismet Amzis merupakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari fraksi Demokrat periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wali Kota Bukit Tinggi pada periode tahun 2010 sampai tahun 2015 hingga akhirnya digantikan oleh Ramlan Nurmatias di periode berikutnya. 5. Beni Yusrial, Ketua DPRD Bukit Tinggi. Setelah keluar surat keputusan gubernur terkait pemberhentian Saudara Herman Sofyan sebagai Ketua DPRD dan pengangkatan Saudara Beni Yusrial sebagai Ketua DPRD Bukit Tinggi sisa masa jabatan tahun 2019 sampai tahun 2024, yang keduanya berasal dari Partai Gerindra, kami di DPRD melaksanakan proses pelantikan dan pengambilan sumpah melalui rapat paripurna, jelasnya. 6. John Edward Golkar, dalam resesnya yang dihadiri ratusan warga itu, John Edward menjelaskan, reses merupakan kewajiban setiap anggota DPRD. Kegiatan ini telah diatur oleh undang-undang dengan tujuan bersilaturahmi dengan warga di daerah pemilihan, sekaligus menampung berbagai aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan program kerja bersama pemerintah kota. 7. Edison Hatik Basa Golkar, Kepemimpinan Organisasi Paguyuban Ikatan Keluarga Tanjung Raya, Maninjau, IKTR, Bukit Tinggi, di mana selama 5 periode sebelumnya, warga Bukit Tinggi yang berasal dari Salingka Danau Maninjau selalu mempercayakan Edison Katik Basa yang juga anggota DPRD Bukit Tinggi itu 2 periode sebagai Sekretaris Umum dan 3 periode sebagai Ketua Umum IKTR. 8. Asril, Ketua Nasdem Bukit Tinggi, dengan mengedepankan Raja-Raja Kampung, DPD, Partai Nasional Demokrat, Nasdem Kota Bukit Tinggi targetkan jadi pemenang pada pemilu 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua DPD, Partai Nasdem Bukit Tinggi Asril kepada DKD Pos. 9. Zulhamdi Nova Chandra, bakal calon wakil Ketua DPRD Bukit Tinggi. Politisi Partai Nasdem itu menjelaskan, perbaikan drainase ini dibutuhkan karena memang kondisinya yang sudah cukup mengkhawatirkan. Sehingga nantinya dengan perbaikan ini, akan ada peningkatan fungsi drainase itu dan bahkan berdampak pada pelebaran jalan di area setempat. Hal ini menjadi salah satu realisasi dari aspirasi masyarakat Kayu Kubu. 10. Andi Putra, anggota DPRD terpilih. Pengusaha muda Andi Putra digosipkan maju pada Pilkada Bukit Tinggi 2024 mendatang.
Andi Putra baru saja menang dalam Pileg 2024 dan terpilih menjadi anggota DPRD Bukit Tinggi periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Andi maju lewat Partai Nasdem untuk Dapil 1. Ya, banyak pihak yang mendorong saya untuk ikut pada Pilkada Bukit Tinggi mendatang. Jelas Andi Putra. Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024. Meski demikian, dia mengatakan masih menunggu perkembangan atau dinamika politik ke depannya. Tentu kita lihat ke depannya. Tergantung dari rekomendasi partai, kata Andi. 11. Fauzan Hafiz Ketua Partai Umat merasa optimis target 5 kursi untuk DPRD Bukit Tinggi bisa dicapai. 2 kursi untuk Dapil Kecamatan Mandiangin Koto Selayan MKS, 2 kursi untuk Kecamatan Guguak Panjang dan 1 kursi untuk Kecamatan Awabiru Gotigo Bale ABTB. Dan target 5 kursi itu rasanya tidak muluk-muluk, ungkap politisi senior yang pernah duduk 2 periode sebagai anggota DPRD Bukit Tinggi itu. 12. Muhammad Fadli dosen dan pengusaha. Muhammad Fadli merupakan pengusaha toko emas di Jalan Minangkabau ini mengungkapkan tujuan ikut berpolitik ini sebenarnya hanya untuk akhirat. Bagaimana kita menciptakan kesejahteraan masyarakat ke depan, serta pengabdian semata-mata hanya untuk umat, ungkapnya. Ditambahkan M. Fadli, sebenarnya fungsi politik ini dapat kita wujudkan bagaimana kita punya gagasan dalam berdemokrasi. 13. David Khalid pengusaha dan aktor. Menurut David Khalid, untuk mengelola pemerintahan tidak hanya cukup dengan kata goodwill atau niat baik, namun juga segala sesuatu harus dengan perencanaan yang baik. Untuk mendata Bukit Tinggi sudah tepat pilihan. Jika insya Allah diarahkan pilihan kita wali kota untuk putra daerah yang memiliki background pemahaman pengelolaan yang baik. Karena mengelola pemerintahan itu tidak hanya cukup dengan goodwill, katanya. 14. Novil Anoverta, salah satu nama yang menjadi sorotan Pilkada 2024. Perbedaan pandangan dari berbagai kalangan menciptakan sorotan publik, terutama pada tokoh populer. Novil Anoverta Det. Rangkayo Batuah, putra Gulai Bancah, yang menarik perhatian masyarakat. Novil Anoverta, lulusan Sarjana Teknik Sipil Unpar Bandung 1995, memiliki pengalaman karir luas, terutama di bidang pertambangan. 15. Heldo Aura, Ketua KPU Kota Bukit Tinggi. Heldo Aura yang dikonfirmasi Minggu malam, membenarkan masa jabatan komisioner KPU sekarang ini akan berakhir pada tanggal 16 Juni tahun 2023 mendatang. 16. Irwandi Datuk Batuah, Ketua DPW IKM Jakarta. Irwandi yang dipanggil akrab Bang Ir sebagai narasumber dan pengarahan acara menerangkan, dalam memperingati HAIL yang dihadiri oleh PPMM, IKM, HMI, GMNI, pemuda Muhammadiyah ini menginginkan pemuda Minang dan tetua Minang bersatu di seluruh Indonesia untuk membangun sumber daya manusia (SDM) serta mempertahankan NKRI. 17. Heri Tito Rinaldi pengusaha, di kantornya di Gulai Bancah Bukit Tinggi. Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KHMI, Heri Tito Rinaldi, mengatakan bahwa pemilu di Kota Bukit Tinggi terlaksana dengan aman dan lancar. Tidak terdapat riak-riak yang berarti. 18. Devi Endri. Devi Endri menerima gelar Doktor Kehormatan, Dr. HC, dari UIPM Malaysia yang berpusat di Amerika. Berita lulusnya Devi Endri, Dev, meraih gelar doktor kehormatan diterima melalui ponsel dan WhatsApp-nya Jumat tanggal 29 Desember tahun 24 pukul 13 waktu Indonesia Barat setelah salat Jumat yang dikirim Prof. Dr. H. Agustin, Der, Se, MM, Ph. D. salah seorang tim penilai gelar dokter HC di UIPM Malaysia. Demikianlah video calon wali kota Bukit Tinggi pada Pilkada 2024. Agar Anda tidak ketinggalan berita dari Politik Sumbar Channel, mohon like and subscribe dan hidupkan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.